Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang lagi. Nah, tadi saya sudah perlihatkan adik-adik satu video ya, yang di dalamnya sangat banyak tipe-tipe atau cabang-cabang olahraga. Saya ingin dengar pendapat atau pandangan dari Zahra Safira. Zahra Safira, kalau Zahra perhatikan video tadi, apa yang bisa disimpulkan secara sederhana, Zahra? Salah, it's okay. Anda belajar dari video tadi. Kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan dari video itu? Tentang apa saja yang Anda pahami? Kalau dari video tadi, kan banyak sekali ya olahraga yang bisa dilakukan gitu. Dari aerobik, anaerobik, terus aerobik eksplosif, berulang, ketahanan, olahraga yang berat tubuh. Pokoknya banyak sekali itu olahraganya dan bermacam-macam olahraganya. Dan itu tipe-tipenya juga berbeda-beda gitu. Untuk ketahanan dan kemampuan dari tubuh seseorang gitu. Jadi mungkin apa sih olahraga yang bisa kita ambil itu juga tergantung dari bagaimana tubuh kita juga, terus Oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang saya coba minta pendapat lagi dari Akbar Firdaus. Ada Akbar Firdaus di sini? Akbar Firdausnya ada? Halo, halo, halo. Suara saya kedengaran nggak? Akbar Kedengeran, Firdaus? Pak. Atau minta pendapat Lisa Lina? Sorry, Lina Mutia. Hadir, Pak. Nah, bagaimana menurut Lina tentang video tadi, Lina? Kalau Lina mungkin nggak terlalu paham sama kesehatannya, Pak ya. Ya. Tapi menurut Lina dari video tersebut olahraga yang bisa kita lakukan itu yang sesuai sama tubuh kita. Terus kalau misalnya kayak perlombaan kayak gitu kan pasti punya proporsi masing-masing ya. Kayak misalnya dia lompat apa sih? Yang lompat itu nggak mungkin kan dengan tubuh tingginya berapa bisa masuk gitu kan. Kayak punya proporsinya masing-masing buat ngelakuin si olahraga tersebut. Kalau itu menurut Lina. Oke, good. Thank you, Lina. Lina. Thank you, Lina. Nah, berikutnya saya minta pendapat siapa nih ya? Aulia Sefati ya? Aulia Sefati? Ya, shifting ya, Dok. Iya. Kalau misalnya dari menurut saya mungkin sama dengan teman-teman. Jadi tadi kan banyak banyak banget buat jenis olahraganya, ada yang aerobik, anaerobik. Jadi itu disesuaikan juga untuk dirinya masing-masing di bagian mana yang dia bisa memaksimalkan dari potensinya. Seperti itu, Dok. Oke. Kemudian terakhir saya ingin pendapat Rohan. Bagaimana Rohan? Tentang video tadi Rohan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Arwan. Kalau menurut saya artinya kan dari segi olahraga itu sebenarnya sangat banyak sekali pengklasifikasi yang kita lakukan. Misalnya tadi dari jenis olahraga, ada yang aerobik, anaerobik, mungkin ada juga yang mempengaruhi, baik itu flexibility dan lain sebagainya. Artinya masing-masing olahraga ini memiliki jenisnya gitu. Artinya apa tindakan yang dilakukan atau latihan fisik yang dilakukan itu, olahraga yang dilakukan itu dapat kita kategorikan menjadi berbagai jenis dan tentunya memiliki berbagai manfaat juga. Mungkin seperti itu, Pak Arwan. Terima kasih banyak. Oke, good. Very good ya. Setidaknya dari potongan video itu, Anda bisa menjabarkan beberapa konsep penting dari olahraga atau latihan fisik. Ya, itu cukup bagus. Cukup bagus untuk Anda sebagai pengantar, khususnya untuk teman-teman kita yang bukan dari bidang kesehatan ya, cukup bagus ya. Sebenarnya dari video tadi, pertama yang perlu dipahami adalah satu cabang olahraga itu, Adik,
ada gerakan-gerakan khusus. Dan gerakan-gerakan khusus itu dikumpul dalam suatu konsep yang dikenal sebagai komposisi gerakan. Ya, makanya di setiap komposisi gerakan itu akan dikaitkan dengan alternatif metabolisme tubuh apa yang digunakan, entah itu aerobik atau anaerobik. Nah, kemudian di satu olahraga itu juga bisa menginclude di dalamnya entah itu intensitas rendah, intensitas sedang, atau intensitas berat, ya. Atau dari segi durasi pendek atau durasi panjang. Nah, berikutnya juga ada pembahasan atau dari potongan video itu yang menjelaskan ternyata ada cabang olahraga yang membutuhkan koordinasi yang tinggi. Koordinasi sederhana atau koordinasi yang kompleks. Contoh koordinasi kompleks tadi yang bermain basket. Sambil dia berlari, bagaimana cara berlari dengan koordinasi yang baik bisa menghasilkan poin. Ya, atau koordinasi yang tinggi juga kalau adik-adik di luar dari video ini ya, ada olahraga yang saat dia berlari sambil lompat pagar. Jadi cabang olahraga lari lompat pagar. Pernah lihat cabang olahraga itu? Pernah ya? Nah, tadi ada juga pembahasan adik-adik yang menjelaskan bahwa cabang olahraga ini harus disesuaikan juga dengan berat tubuh seseorang. Benar ya? Jadi seperti lompat tinggi tadi, sangat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki bobot tubuh yang besar atau berat. Ya, jadi kadang olahraga ini adik, tubuh kita ini terpaksa disesuaikan untuk olahraga. Jadi ada dua kemungkinan. Tubuh menyesuaikan olahraga atau olahraga yang menyesuaikan tubuh. Ya, jadi tidak selamanya semua atlet itu harus badan kekar, tidak. Contohnya tadi yang lompat tinggi, kekar nggak tubuhnya? Tidak kekar ya, justru lebih kurus, lebih potensial untuk bisa menang. Tapi jangan terlalu kurus juga, khawatirnya larinya kemana-mana. Ya, jangan sampai dia berlomba di lapangan yang anginnya kencang, nah saat dia lari terikut dengan angin. Ya, nah, itu tidak bisa juga. Jadi ada proporsinya. Contohnya juga olahraga seperti atau sport sumo. Sumo itu butuhnya olahraga badan yang bobot yang besar. Kenapa? Supaya menapaknya di permukaan bumi itu lebih kokoh, lebih kuat. Ya. Nah, itu adalah potongan video yang penting adik-adik pahami juga. Jadi saat di lapangan nanti kalau sudah jadi dokter, contohnya di bidang dokter ya, atau Anda sebagai masyarakat umum di bidang profesi Anda masing-masing, setidaknya kalau Anda lihat cabang olahraga itu, Anda bisa menganalisa, oh ternyata olahraga ini butuh energinya begini, intensitasnya begini, durasinya begini, kemudian frekuensinya begini untuk latihannya, dan jenis olahraganya demikian. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen adik-adik melakukan pretest. Ya, ada pretest yang mungkin adik-adik bisa kerjakan dalam waktu kurang 2 menit lah, kalau menurut saya. Karena soal ini relatif gampang ya. Silakan adik-adik kerjakan. Saya share link tesnya ada di kolom chat. Link untuk tesnya ada di kolom chat. Nah, itu dia. Silakan lihat kolom chatnya, kerjakan pretestnya sebelum kita mulai masuk praktikum. Jadi selama praktikum saya minta adik-adik videonya diaktifkan ya, biar bisa dijadikan laporan. Ya, dijadikan laporan bahwa adik-adik, entah itu adik-adik dari Universitas Unsri atau dari kampus lain, setidaknya jadi laporan bahwa oh benar, mahasiswa ini sedang melakukan praktikum dan layak nilainya dikonversi ke mata kuliah atau blok tertentu. Ya. Jadi ini praktikum bukan kuliah. Jadi selama praktikum nanti ini judul praktikumnya kita adalah latihan fisik, jadi diaktifkan videonya. Oke, itu link yang saya sudah share di kolom chat. Bisa dikerjakan sekarang? Silakan dicek kolom chat kita, lihat kolom chat, ada saya share link
untuk link pretest kita di praktikum hari ini. Daniela berhasil akses linknya? Iya, Pak. Sedang di ini, Pak. Sedang dikerjakan. Lagi dibuka. Oke. Kalau mau Dina, bisa diakses linknya? Baru dibuka, Pak. Baru dicoba, lagi loading. Oke. Kalau Niken? Sudah, Pak. Oke. Kalau Karin Rafika, linknya bisa diakses kah? Bisa, Bapak. Lagi Karin buka. Oke, silakan dikerjakan ya. Kita harusnya ini 2 kelas. 2 kelas itu harusnya 80-an ya. Di kelas ini kelas apa ya nih hari? Boleh lapornya? Kelas apa kita nih hari? Izin Pak, ada kelas Ibnu Sina sama kelas Hippocrates. Ibnu Sina Terusnya. dan Hippocrates. Kelas Hippo. Ibnu Sina ketua kelasnya siapa ya? Saya Pak Rohan. Rohan, oke Rohan. Kalau Hippocrates? Izin menjawab Pak, buat kelas HIPO ketua kelasnya Muhammad Fajar, dia sudah izin ke dokter, katanya telat buat join karena masih ada kuliah PKKM. Bukannya kuliah KKM itu yang ini? Siapa tadi yang menjawab? Perwakilan dari kelas Hippocrates ya? Saya anggap siapa namanya? Iya Pak, Intan Kurata ini Pak dari Hippocrates. Oke, Intan Kurata ya. Oke, thank you Intan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Kalau untuk nomor induk mahasiswanya, nomor induk mahasiswa dari kampus masing-masing ya, Dok? Ya, sesuaikan aja deh ya, enggak apa-apa. Nanti kan kami ada database-nya juga. Enggak apa-apa. Dari kampus masing-masing deh. Oke, makasih, Dok. Oke. Dari mana, Dek, tadi? Siapa nih? Zahra ya? Iya, Dok. Saya dari Universitas Esa Unggul, Dok. Oke, oke, mantap. Oke, silakan. Dilanjut kerja kuis pretestnya ya. Yang sudah selesai mengerjakan, ada? Aulia Safira sudah selesai? Izin belum, Pak. Belum. Kalau Robi Meliansa. Belum, Pak. Belum. Kalau Akbar Fidaus? Belum selesai, Pak. Belum selesai ya. Akbar Firdaus dari kampus mana, Dek? Dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Oh, dari Kediri. Oh, mantap, mantap.
Linknya saya coba share ulang ya. Mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Link kuisnya saya share ulang. Pretestnya, maksud link pretest. Nah itu saya baru share ulang link pretest kita hari ini sebelum mulai praktikum kita. Apa suara saya kedengaran, Dek? Terdengar, Pak. Oke. Karena saya lihat teman-teman ini banyak yang freeze. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Suara saya masih kedengaran? Masih terdengar, Pak. Terdengar. Nafa Adia sudah selesai? Maaf dokter, kalau Nafa tadi katanya sinyalnya jelek, dok. Oh ya, oke, oke. Ya, terima kasih dokter. Ya. Ada yang sudah selesai? Izin saya sudah, Pak. Oke, Rohan sudah selesai. Kita coba masuk materinya ya. Share screen saya terlihat kan ya? Belum ya? Mohon maaf, Pak, share screen-nya belum tahu. Kalau begini? Ya. Udah muncul ya? Oke. Nah, hari ini adalah praktikum kita ya untuk kelas Anda, praktikum pertama untuk kelas Anda. Jadi praktikum topik ilmu kedokteran olahraga ya. Jadi hari ini praktikum kita tentang latihan fisik dan bagaimana menggunakan aplikasi dalam memonitor kesehatan kita. Nah, ini outline kita, tujuan yang harapannya akan tercapai selama kuliah nanti, selama praktikum kita hari ini ya. Akan ada penjelasan ringkas, jadi semua teorinya ini sifatnya hanya beberapa poin-poin penting aja ya, karena detailnya kan sudah Anda dapatkan dari Dr. Irfan, dari Dr. Eka, dan Dr. Budi kemarin. Nah, di outline kita hari ini, kita akan bahas sedikit tentang manfaat latihan, kemudian konsep fit, frekuensi,
intensitas, kemudian time atau durasi, dan tipe atau type pada latihan fisik. Nah, kemudian nanti kita akan ada satu kegiatan. Ya, ada kegiatan pertama. Setelah itu lanjut dengan pembahasan ringkas tentang latihan aerobik, latihan beban atau muscle training, kemudian latihan fleksibilitas dan koordinasi. Apakah penyampaian saya didengar dengan jelas? Jelas ya, Dek? Penyampaian saya jelas ya? Oke, nah setelah pembahasan 3 materi latihan, kita akan lanjut lagi dengan kegiatan kedua. Ya, setelah kegiatan kedua, kita akan bahas ringkas tentang implementasi pacer. Ya, aplikasi pacer, aplikasi yang memonitor kesehatan kita. Kemudian kita lanjut dengan kegiatan yang ketiga. Oke, nah kita masuk ke pembahasan ringkas tentang latihan fisik. Definisinya adalah latihan fisik yaitu setiap gerakan tubuh, ya, setiap gerakan tubuh hasil dari kontraksi otot tubuh, ya, otot skeletal yang meningkatkan kebutuhan kalori, pengeluaran energi atau energi expenditure. Ini adalah definisi standar internasional tentang latihan fisik atau aktivitas fisik, ya. Nah, prinsip dasar untuk latihan fisik itu cirinya harus terukur dan tersistematis. Ya, jadi kalau orang yang menyapu itu bukan aktivitas fisik atau itu bukan latihan fisik. Menyapu, mengepel, menjemur pakaian itu bukan latihan fisik, itu bukan olahraga. Kecuali contohnya Mariani. Kalau ditanya apakah dia sudah olahraga, jawaban Mariani sudah. Saya sudah mengepel, saya sudah mencuci pakaian, itu belum. Karena apa? Karena belum terukur. Kapan dikatakan terukur? Kecuali Mariani dia ngepel kamar 1 sampai kamar 10. Berarti sudah ada terukur, berarti 10 kamar. Atau dia ngepel 30 menit. Ya, berarti besoknya ngepel lagi 30 menit. Ya, jadi prinsipnya latihan fisik itu dia terukur dan tersistematis. Ya, sistematisnya seperti apa? Sebelum dia ngepel, dia pemanasan dulu, ya, kasih mutar-mutar alat ngepelnya. Setelah itu baru ngepel, setelah itu pembersihan lanjut. Nah, jadi ada tahapan yang sifatnya sistematis, ya, itu namanya latihan fisik. Nah, konsep penting dari latihan fisik adalah frekuensi, intensitas, time, dan type. Frekuensi ini ada frekuensi entah itu 3 kali seminggu, 5 kali seminggu, atau 7 kali seminggu. Ya, itu frekuensi. Tergantung seseorang itu pemula atau atlet atau sudah teradaptasi. Intensitas ada intensitas ringan, intensitas moderat atau sedang, dan intensitas berat dan juga intensitas submoderat. Sebenarnya ada submoderat, ya. Nah, time atau durasi, ya, durasi tergantung usia, tergantung jenis kelamin, ya, tergantung juga kondisi. Bisa 20 menit setiap kali latihan atau 50 menit setiap kali latihan. Nah, kalau untuk usia Anda, ya, usia Anda ini sangat disarankan 30 sampai 50 menit. Tapi kalau usia yang kanak-kanak, ya, baiknya itu 50 menit. Kenapa? Karena semakin aktif anak-anak itu, maka semakin cepat pula pertumbuhannya. Jadi anak-anak kecil kalau terlalu aktif sebenarnya hal yang baik. Ya, anak kecil kalau terlalu aktif itu adalah hal yang baik supaya bisa memicu pertumbuhannya. Kemudian ada yang keempat, konsep fit kita adalah tipe atau jenis dari latihan fisik atau olahraga. Tadi sudah kita lihat potongan video sangat banyak. Ya, tipe-tipe olahraga itu sangat banyak. Ya, ini adalah pembahasan tentang latihan fisik. Nah, manfaatnya meningkatkan fungsi jantung dan paru. Ya, fungsi jantung dan paru ini contohnya kalau seseorang, contohnya Mariani naik tangga 10 anak tangga sudah ngos-ngosan. Dibandingkan sama Niken yang naik anak tangga sampai 100 anak tangga. Orang pakai lift, Niken pakai anak tangga 100 anak tangga, tapi tetap sehat, tetap mampu. Nah, disitulah perbedaan fungsi jantungnya seseorang yang sudah aktif latihan fisik atau tidak. Ya, Mariani 3 anak tangga sudah ngos-ngosan luar biasa ketimbang daripada Niken yang naik 100 anak tangga
masih tetap bugar, masih tetap fit. Ya, kemudian fungsinya juga meningkatkan fungsi paru. Nah, yang kedua meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Ya, ini penting juga dan ini akan kita bahas detail dan kita akan praktekkan bagaimana meningkatkan kekuatan daya otot. Ya, dan fungsinya juga sangat banyak. Kemudian latihan fisik juga meningkatkan persendian dan fleksibilitas otot. Jadi ada cabang olahraga itu atau ada bentuk latihan fisik itu yang nantinya fungsinya untuk meningkatkan fleksibilitas. Kenapa harus fleksibilitas? Salah satu manfaat tubuh kita kalau fleksibel itu adalah kurangnya kita mendapatkan cedera saat melakukan latihan fisik. Ya, kemungkinan cedera itu sangat kecil. Kemudian manfaat yang keempat memicu metabolisme, produksi energi dan menurunkan akumulasi lemak. Ya, jadi pembahasan metabolisme sudah detail dibahas oleh Dr. Eka kemarin ya. Harusnya Anda sudah sangat paham dan bisa menangkap dengan baik. Berikutnya manfaatnya adalah menimbulkan rasa nyaman dan resisten atau tahan terhadap stres. Nah, ini yang paling penting. Manfaat ini paling penting dipahami oleh kelompok wanita. Kenapa? Karena kalau wanita datang menstruasinya, itu sering muncul rasa bad mood. Tapi bad mood itu bisa hilang saat dilakukan olahraga. Mengapa? Karena saat adik-adik yang wanita melakukan olahraga itu menghasilkan namanya endorfin. Hormon endorfin itu bisa menimbulkan rasa yang sangat nyaman, menimbulkan rasa bahagia. Ya, jadi rasa kram di perut itu saat menstruasi itu akan istilahnya hilang, tidak akan terasa sama sekali. Ya, kemudian manfaat berikutnya menurunkan resiko penyakit jantung, hipertensi dan diabetes mellitus ya. Jadi karena kita terlalu banyak makan terus-menerus tanpa ada olahraga. Nah, kalau kita melakukan olahraga, maka resiko-resiko penyakit tidak menular ini bisa kita hindari. Yang terakhir adalah manfaatnya untuk memperkuat sistem imun. Ya, jadi di kondisi kita saat ini, di era-era pandemi ini, olahraga untuk memperkuat sistem imun itu sangat penting diperhatikan. Dari laporan yang pernah saya baca, ternyata yang saat ini yang paling banyak terkena positif COVID itu adalah usia-usia produktif, usia-usia remaja seperti kita. Ya, usia-usia produktif itu sangat rentan sekarang dari kabar-kabar yang saya dengar. Nah, jadi olahraga ini penting untuk memperkuat sistem imun. Nah, ini prinsip dasarnya olahraga, Dek. Ya, kalau adik-adik mau melakukan olahraga, panduan ini harus benar-benar diperhatikan. Tubuh harus dalam keadaan sehat, cukup tidur, ya. Kemudian tidak dalam keadaan yang sulit saat melakukan olahraga. Berikutnya, sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu harus diperiksa denyut nadi. Nah, nanti akan ada kegiatan, ya, kita akan periksa denyut nadi dulu secara mandiri sebelum kita melakukan satu kegiatan. Nah, di latihan fisik itu ada tahapan penting. Ya, tahapan pertama adalah warming up atau pemanasan. Yang kedua, latihan inti itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah cooling down atau pendinginan, ya. Pemanasan umumnya 5 menit, ya, cooling down juga biasanya 5 menit. Itu sudah maksimal. Nah, kemudian di latihan fisik tadi saya sudah jelaskan ada frekuensi, konsep fit tadi, ada intensitas, kemudian ada time atau durasi melakukan olahraga itu, kemudian ada tipe-tipe latihan fisik. Nah, kalau adik-adik perhatikan ya, nanti kita akan pelajari bagaimana sih menentukan intensitas dari latihan fisik. Ya, sesuai dengan kebugaran yang kita miliki. Ya, nanti kita akan bahas. Ini kan kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Irfan juga ya, tapi kita akan praktekkan. Ya, teori Anda sudah dapat banyak dari Dr. Irfan, kita akan praktekkan. Kalau bersama saya kita akan praktekkan. Nah, untuk pemilihan tipe olahraga ada syaratnya, tidak asal Anda lakukan olahraga atau Anda lakukan latihan fisik. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuhnya adik-adik. Ya, diperhatikan baik-baik apakah adik-adik mengalami cedera, ya. Kalau mengalami cedera baiknya hilangkan dulu cedera tersebut, setelah itu baru bisa melakukan latihan fisik. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan sebelum adik-adik melakukan atau menentukan tipe dari latihan fisik. Nah, ini tahapannya, Dek. Tahapan olahraga beserta durasinya. Ya, jadi ada pemanasan atau warming up 10 menit,
Ya, kemudian olahraga inti atau latihan fisik inti. Berikutnya adalah cooling down atau pendinginan yang dilakukan juga selama 10 menit. Ya. Nah, di pemanasan itu ada dua bentuk pemanasan, ya. Ada gentle exercise, kemudian ada stretching exercise, ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari pemanasan, ya. Stretching exercise ini juga sebenarnya mirip seperti saat kita melakukan fleksibilitas tubuh, tapi ada durasinya, ada hitungannya. Nah, olahraga inti sekitar 20 sampai 40 menit, ya. Terlepas dari durasi saat kita pemanasan dan cooling down. Di olahraga inti bisa aerobik, kemudian muscle training exercise atau latihan kekuatan otot, kemudian ada fleksibilitas, ada latihan koordinasi dan latihan refleks, ya, respon refleks. Kemudian ada juga latihan latihan koordinasi, ya. Nah, ini warming up. Lihat contoh-contoh warming up, banyak deh, ya. Jadi ada warming up, gentle exercise, low impact ballistic. Jadi warming up-nya yang sifatnya dinamis. Warming up-nya yang sifatnya dinamis. Ya, tapi dinamisnya harus dilakukan secara gentle, secara perlahan, ya, tanpa harus menimbulkan rasa nyeri dan lain-lain. Jadi low impact, sifatnya low impact. Ya. Jadi exercise sifatnya yang low impact atau gentle exercise. Ya, ini contohnya menghayunkan atau memutar tangan kanan ke belakang, ke depan, ya. Kemudian yang di bawah juga lihat bagaimana gerakan kakinya, gerakan punggung. Kemudian tangan disilang menyentuh ujung kaki, ya. Kemudian gerakan tinju, kemudian, ya. Jadi ada latihan-latihan warming up yang sifatnya sederhana dan bersifatnya dinamis. Ya, cara melakukannya ya cukup dalam hitungan 1 sampai 8 atau Anda menggunakan timer 20 detik untuk satu gerakan warming up. Ya, biasanya warming up juga bisa Anda selangi dengan jeda, ya, jeda 5 detik biasanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, warming up yang kedua stretching. Stretchingnya ada dua bentuk, ya, stretching pasif atau stretching aktif. Bedanya di mana? Coba adik-adik perhatikan bedanya antara stretching aktif dan stretching pasif. Ya, kalau stretching aktif itu biasanya menggunakan dengan tubuhnya sendiri, ya, dengan bantuan organ tubuhnya sendiri, alat geraknya sendiri. Lihat bagaimana tangannya menahan bagian kaki untuk bisa melakukan stretching atau melakukan warming up yang aktif, sifatnya aktif, ya. Kemudian ada stretching atau warming up pasif, itu dengan bantuan sarana olahraga atau sarana latihan fisik yang ada di sekitar kita. Ya, ini adalah warming up, dua bentuk tadi, ada yang gentle exercise, kemudian ada yang kedua adalah stretching. Nah, ini kegiatan pertama kita. Ayo kita mulai, saya pengen lihat. Ayo kita praktek. Videonya diaktifkan. Mana videonya diaktifkan? Kita mulai kegiatan pertama. Saya minta tolong. Tadi caranya harus hitungan 1 sampai 8, ya. Kita stretching aktif. Saya minta tolong hitungan 1 sampai 8. Kita mulai kegiatan yang pertama ini. Ya, gerakan pertama. Saya minta tolong Niken Winda hitung 1 sampai 8. Ayo sama-sama. Hitung Winda. Niken. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, balas Niken, bagus. Yang lain, ayo coba. Niken balas 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, lanjut. Gerakan kedua, gerakan yang di tengah ini saya minta tolong Amalia Hasna. Mana Amalia Hasna suaranya? Videonya, ayo. Tangan nahan kursi, kepala melihat ke bawah. Ayo. Amalia Hasna mana suaranya? Hitung 1 sampai 8. Ya, Pak, bentar, Pak. Ayo. Yang lain sudah nunggu. Ayo pegal, ayo. Oke, mulai. Bentar, Pak, loading. Apa hitung 1 sampai 8.
Yang lain videonya mana? Ayo diaktifkan videonya, mari. 5. Oke, melihat ke atas lagi, balas. 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya latihan lengan. Saya minta tolong Manisa. Ayo Manisa, yang gerakan ini Manisa. Yang di belakang ya, Pak? Ya, 1 sampai 8 yang ke belakang tangannya. Ayo, yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. Tangan berikutnya. 1 sampai 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya saya minta tolong dari Intan Kurata. Yang gambar di tengah, Dek. Gambar paling tengah. Ayo pimpin. Intan Kuratanya, ayo. 1, 2, ya. Videonya 3, mana? Yang lain. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya, tangan berikutnya. Masih yang sama. Intan, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you. Berikutnya, saya minta tolong untuk gerakan berikutnya yang menghitung. Yunita. Mana Yunita? Ayo, Yunita. Gerakan yang ini, Yunita. Yang baju pink. 2 kali 8. 1, 2, 3. Ayo, sama-sama yang lain juga. 6, 7, 8. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Nah, berikutnya. Robi, mana Robi? Gerakan ini, Robi. Ayo, Robi, mana gerakannya? Hitungannya, Robi. 1 sampai 8. Ada Robi kita? Ya, kalau ada Robi, oke. Kita coba minta tolong Novia. Novia Ananda. 1 sampai 8. Gerakan ini deh, ayo. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ayo. 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir. Gerakan terakhir yang di atas kursi. Kita minta siapa ngitungnya? Satya Kristi. Ayo Satya Kristi, kaki kanan dulu. 1 sampai 8, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki kiri, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya, stretching saat duduk Anda bisa lakukan. Coba kita lakukan stretching saat berdiri. Oke, bagaimana? Kita mulai minta bantuan dari Hasanah Zahra. Gerakan ini Hasanah. Ayo, sama-sama. Ayo Hasanah, 1 sampai 8. Maaf Pak, saya nggak bisa. Oke, kalau begitu coba Rizalina Fajar.
Gerakan ini Rizalina. Ayo sama-sama. Hitung 1 sampai 8. Kanan dulu. 1, 2, Yang lain mana videonya? 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Rasya Dani, gerakan yang di tengah, Dek. Yang baju pink. Ayo, 1 sampai 8. Kaki kanan. Rasya Dani. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian minta tolong dari Fiona Safa. Yang di belakang, Dek. Kaki yang ke belakang. Fiona Safa. 1 sampai 8. Iya, Pak. Iya, Pak. Videonya mana? Ayo. Ini, Pak, udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki kirinya. Pak. Kaki kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir. Niken, yang ini Niken. Yang paling bawah sebelah kiri nih. Yang tangan ke atas. Ayo, 1 sampai 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Sudah, Pak. 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Terima kasih ya. Nah, ini adalah warming up yang bisa dilakukan di rumah, sederhana ya. Bisa dilakukan secara virtual malah, seperti yang sedang kita lakukan bersama sekarang ya. Jadi sangat fleksibel. Kalau adik-adik mau ajak keluarga juga, mau ajak teman-teman lakukan olahraga, jadi enggak apa-apa enggak ketemu di lapangan, tapi kita bisa lakukan secara virtual begini bersama-sama ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi singkat lagi sebelum lanjut kegiatan yang kedua. Nah, di kegiatan inti setelah pemanasan ya ada bentuknya aerobik ya. Jadi aerobik latihan yang mengandalkan sistem kardiovaskuler, kemudian sistem pernapasan ya. Tentu juga dengan sistem muskuloskeletal ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk latihan aerobik ya, olahraga aerobik, jogging, kemudian bermain bulu tangkis, bersepeda, berenang ya. Jadi ini disesuaikan dengan minat aja supaya tidak bosan, disesuaikan dengan minat saat Anda melakukan latihan olahraga ini ya. Kemudian juga Anda perhatikan juga dengan kemampuan dari tubuh Anda. Jangan olahraganya lompat tinggi tapi bobot tubuh Anda agak berat ya. Jadi seseorang dengan bobot tubuh yang berat itu seyogyanya jangan terlalu melakukan aktivitas fisik yang mengharuskan melompat ya. Jangan, itu bisa potensi untuk cedera. Jadi disesuaikan saja dengan kemampuan tubuh masing-masing. Ini beberapa aja ya, beberapa contoh latihan aerobik. Nah, ini pedomannya deh untuk latihan aerobik itu awalnya untuk pemula cukup 12 menit sebenarnya. Ya, untuk starting stage atau stage pemula cukup 12 menit per minggu. Ya, di minggu pertama cukup durasinya 12 menit. Nanti secara bertahap bisa sampai ke 20 menit ya di setiap minggu. Setiap hari atau setiap kali latihan. Ya, jadi di minggu kelima sudah naik ke 20 menit setiap kali latihan. Nah, nanti di latihan training stage ya, itu lagi mengalami peningkatan durasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar benar-benar Anda memperoleh manfaat dari olahraga. Yang kedua,
menghindari dari kebosanan dalam melakukan latihan fisik atau olahraga. Ya, jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, olahraga ini sangat banyak manfaatnya buat tubuh kita, ya, terutama buat adik-adik yang masih muda, ya. Jadi jangan fisik terlihat muda, tapi di dalam tubuh justru tua, ya. Yang baiknya itu fisik muda, di dalam tubuh juga masih muda, ya. Jadi bagusnya seperti itu. Jadi penting untuk dilakukan latihan fisik, ya, sesuai dengan pedoman ini. Ini bisa dilakukan, ya, bisa dijadikan salah satu jadwal untuk melakukan latihan fisik yang sifatnya aerobik. Nah, untuk yang kedua adalah latihan inti kita adalah muscle training atau latihan kekuatan otot. Ya, jadi latihan kekuatan otot itu latihan yang untuk membuat otot kita kuat, tahan, ya, dengan latihan-latihan atau gerakan-gerakan tertentu, entah itu gerakannya membutuhkan beban atau tanpa beban. Ya, latihan tanpa beban itu juga merupakan latihan muscle training atau latihan otot juga. Mengapa? Karena beban yang kita lawan itu adalah gaya gravitasi bumi. Nah, contoh di dua gerakan ini. Ya, dua gerakan ini sebenarnya latihan otot juga, kekuatan otot, ya, otot bagian lengan ini berkontraksi melawan gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi bumi itu bisa dijadikan beban dalam latihan kekuatan otot. Seperti halnya latihan squat jump juga ini, latihan squat ini, ya, saat naik dan turun itu juga sebenarnya sedang melawan gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi bumi ini dapat dijadikan beban. Nah, kalau gambar yang ketiga ini jelas seorang atlet yang sedang memegang barbel, ya. Jadi barbel ini jadi beban tambahan selain dari gaya gravitasi bumi, ya. Jadi latihan kekuatan otot itu bisa dua bentuk, entah itu menggunakan beban atau tanpa beban, ya. Kemudian di dalam latihan kekuatan otot ini juga ini ada beberapa titik fokus otot yang ingin dilakukan kontraksi, ya. Jadi ada latihan fisik itu yang fokusnya untuk membuat otot tertentu berkontraksi atau melakukan gerakan. Ya, jadi ada olahraga yang titik fokusnya adalah otot ekstremitas atas, entah itu lengan kita atau bahu kita. Atau olahraga yang fokusnya adalah untuk kontraksi otot abdomen. Ya, biasa disebut sebagai core exercise. Ya, nanti ada beberapa contohnya deh, ya. Ada beberapa contohnya. Nah, latihan ketiga untuk latihan fisik itu bisa titik fokusnya kepada otot ekstremitas bawah. Biasanya otot paha atau otot betis. Nah, jadi kalau ada yang mau mengecilkan pahanya atau mengecilkan betisnya, ya bisa lakukan latihan otot ekstremitas bawah. Ya, latihan kekuatan otot ekstremitas bawah. Jadi manfaatnya banyak, ya. Manfaatnya banyak. Bisa juga gunanya untuk menghasilkan postur tubuh yang baik, ya, mempertahankan postur tubuh yang baik supaya kita tidak bungkuk. Ya, itu salah satu cara juga atau salah satu manfaat dari latihan kekuatan otot atau muscle training ini. Nah, caranya dilakukan bisa 3 kali dengan hitungan 10 detik, ya, hingga 30 detik. Ya, jadi 3 kali siklus. Nah, ini contoh-contohnya, Dek. Kalau adik-adik lihat, ya, contohnya ini untuk ekstremitas atas. Ya, tujuannya untuk membuat otot-otot ekstremitas atas kita berkontraksi, ya, otot lengan, otot bahu, ya, kemudian otot dada. Ini contoh-contohnya. Ada yang tanpa beban, ya, ada yang tanpa alat sarana, ya. Ini adalah contoh-contoh dari latihan yang titik fokusnya adalah untuk otot-otot ekstremitas atas. Nah, ini juga contohnya fokus latihan untuk otot yang bagian tubuh bagian atas kita, ya, entah itu bagian lengan atau bagian bahu, ya. Ini juga sama, ya. Jadi ada shoulder raise, ada Superman, ya, ada back extension, ya. Nah, ini adalah latihan kekuatan otot yang paling digemari. Mengapa? Karena latihan ini bisa mengecilkan perut, ya, bisa membakar lemak-lemak di perut. Jadi saat melakukan latihan ini, titik fokusnya adalah otot pada bagian abdomen kita. Ya, manfaatnya sangat besar, ya, bisa menggunakan sarana, ya, alat bantu seperti bola ini atau tanpa
beban sama sekali dengan gaya gravitasi bumi yang dapat dijadikan beban dalam latihan kekuatan otot. Kalau adik-adik coba lakukan ini ya, yang ini adik coba lakukan dari gerakan A ke gerakan B, lihat berapa lama adik bisa tahan. Ya, jadi semakin lama adik-adik bisa tahan, berarti semakin bagus dan semakin teradaptasi. Ya, kalau pemula kemungkinan dia hanya bisa nahan entah 5 detik atau 10 detik. Akan terasa berat kakinya oleh gaya gravitasi bumi. Ya, nanti setelah praktikum kita hari ini, cobalah adik-adik lakukan ini. Bisa nggak lebih dari 10 menit, 10 detik atau 15 detik? Ya, nanti bisa dicoba. Nah, untuk yang menggunakan perantara ini disarankan menggunakan perantara yang sifatnya ringan dan tidak membahayakan diri. Contohnya ini kan pakai bola. Nah, kalau adik-adik sendiri latihan di rumah, bola ini bisa digantikan dengan bantal. Mengapa? Karena kalau jatuh setidaknya tidak membuat adik-adik cedera. Ya, kebayang nggak kalau yang bola ini Anda gantikan dengan sesuatu yang berat? Ya, jatuh, perut Anda penyet, kalau jatuh di muka, hidung juga ikut penyet. Ya, jadi gunakan sesuatu yang ringan, yang lembut ya. Jadi karena sifatnya bola ini hanya sebagai perantara supaya otot di bagian abdomen ini berkontraksi. Tujuannya hanya itu deh. Ya, hanya membantu supaya otot bagian abdomen ini berkontraksi. Oke. Nah, ini juga latihan yang titik fokusnya adalah kontraksi otot bagian abdomen. Ini menggunakan beban. Nah, beban ini Anda bisa gantikan dengan Aqua 1,5 liter. Ya, Anda bisa gunakan 1,5 liter. Itu sebagai sarana aja untuk bisa membuat otot bagian abdomen ini berkontraksi. Jadi tadi ada bantal. Nah, yang bola ini juga bisa Anda gantikan dengan bantal. Sebagai perantara saja ya. Kalau tidak ada bola di rumah ya udah pakai bantal jadi. Tetap olahraga ya. Tetap terjadi kontraksi otot bagian abdomen. Ini juga cycling, ini juga sangat favorit dilakukan. Ini juga sangat simpel ya. Kalau adik-adik nonton video yang sudah ada di YouTube, salah satu gerakannya ini ya. Ya, kelompok baju hitam, salah satu gerakannya adalah melakukan ini. Nah, ini juga core exercise ya. Yang titik fokusnya kepada otot di bagian abdomen. Nah, ini juga favorit dilakukan. Sangat simpel, dari gerakan tubuh lurus dan berusaha untuk membentuk lengkungan C. Tujuannya supaya otot bagian abdomen ini berkontraksi. Manfaatnya apa? Kalau abdomen ini berkontraksi ya, akan terjadi pembakaran lemak ya, bisa membuat penurunan lemak di bagian perut. Ya, jadi fungsinya di situ. Dan bisa membuat tentu bisa membuat otot di bagian abdomen kita ini lebih baik ya. Nah, ini adalah latihan kekuatan otot yang titik fokusnya di bagian ekstremitas bawah, paha dan betis. Ya, ini kalau yang ini yang biasa saya lakukan di rumah. Ya, saya mencari anak tangga, 1 atau 2 anak tangga, saya naik, saya turun. Naik, turun. Ya, jadi nanti Zahra bisa melakukan ini di rumah, cari aja tangga. Ya, kalau tidak ada tangga di sekitar rumah, pinjamlah tangga tetangga. Ya, pinjam tangganya tetangga. Kalau tidak ada tetangga, kalau tetangga juga tidak punya tangga, pinjam lagi tangga dari tangganya tetangga. Ya, jadi cukup kita butuh 1-2 anak tangga aja, ya, bisa Anda lakukan. Ya, ini sangat familiar dilakukan. Saya biasa melakukan ini dan lumayan ngos-ngosan bagi pemula. Tapi kalau sudah terbiasa, ini bisa Anda lakukan sebagai latihan kekuatan otot yang titik fokusnya adalah otot ekstremitas bawah. Ya, ini juga sama. Ya, ekstremitas bawah untuk kekuatan otot bagian kaki, ya, betis atau paha. Ya, ini juga biasa saya lakukan. Yang tengah ini. Ya, kita akan tujuannya apa? Supaya otot di bagian betis dan bagian persendian itu kuat. Ya. Jangan muda-muda kita sudah rematik, kan lucu. Ya, orang muda-muda sudah encok. Aduh. Ya, fisik 20 ternyata terlihat seperti 50 ya. Jadi umur adik-adik yang masih muda begini dipertahankan
kesehatan fisiknya. Nah, berikutnya adalah latihan fleksibilitas, juga bagian dari latihan inti. Ya, juga bagian dari latihan inti. Ya, fleksibilitas merupakan suatu gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh persendian yang meliputi hubungan antara bentuk persendian, otot, dan ligamen sekeliling persendian. Jadi di persendian kita itu ada otot tendon, kemudian ada ligamen. Ya, jadi dua struktur ini ya yang menentukan seseorang itu fleksibel atau tidak. Ya. Nah, metode latihan fleksibilitas ya ada latihan peregangan dinamis, kemudian ada latihan peregangan statis atau aktif, kemudian latihan peregangan pasif. Ya, di gambar ini gerak peregangannya pasif menggunakan sarana yang ada di sekitar kita. Tangga, entah itu apa, dinding, itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan peregangan pasif. Nah, peregangan yang sifatnya yang keempat ini ya, peregangan PNF ya, itu menggunakan bantuan ahli. Ya, jadi bagaimana seseorang itu bisa fleksibel atau tidak, biasanya yang dilakukan adalah latihan peregangan yang tipe terakhir ini deh, yang keempat ini. Ya, jadi seseorang fleksibel karena sering melakukan latihan peregangan PNF ini, maka seseorang itu akan sangat fleksibel dibandingkan mereka yang jarang latihan fleksibel. Ya. Nah, latihan inti yang berikutnya adalah latihan koordinasi. Ya. Nah, ini yang biasa saya lakukan juga di rumah. Mengapa? Lebih gampang dan lebih sederhana memantulkan bola di lantai, ya. Kemudian Anda latihan koordinasi Anda untuk menangkap bola yang Anda pantulkan di lantai. Ya, Anda bisa pantulkan di dinding. Tapi usahakan Anda pastikan dinding ini adalah dinding kosong yang tidak ada orang di sampingnya. Khawatirnya kalau Anda lempar bola, mereka juga akan kaget. Ya, jadi pastikan lempar di dinding yang bukan di samping kamar seseorang lah, biar mereka nggak kaget kan. Nah, ini juga latihan koordinasi. Ya, tadi ada cabang olahraga yang saya bilang basket dan lompat pagar, lari lompat pagar. Ya, itu adalah latihan atau cabang olahraga koordinasi yang lebih mengutamakan koordinasi. Kemudian cooling down. Cooling down dengan pemanasan itu sama, tapi perbedaannya ada 3 poin yang perlu diperhatikan bedanya. Ya, kecepatan diturunkan secara perlahan di cooling down, kemudian luas pergerakan diminimalkan secara bertahap di cooling down nanti. Berikutnya untuk di cooling down juga cukup gerakan statis dan pernapasan dalam. Nah, latihan pernapasan dalam ini adanya di cooling down. Ya, saat adik-adik melakukan pendinginan, maka hal yang paling penting melakukan pernapasan dalam. Kenapa? Karena saat latihan inti ya sangat banyak penggunaan energi, maka dibutuhkan nafas dalam untuk bisa membentuk lagi energi dengan bantuan oksigen dari pernapasan kita. Manfaatnya apa cooling down? Nah, manfaatnya adalah bisa meningkatkan suplai darah ke otot ya setelah energi digunakan, kemudian bisa menyingkirkan residu metabolisme. Ya, residu metabolisme ini adalah sampah-sampah dari metabolisme seperti asam laktat. Ya, jadi orang olahraga itu sering mengalami pegal, itu akibatnya karena tidak melakukan cooling down. Pegal itu sumbernya dari asam laktat. Jadi kalau kita lakukan peregangan, jadi melakukan cooling down, potensi untuk asam laktat tersimpan itu kecil. Ya, karena dialirkan ke bagian organ tubuh lain untuk bisa diubah ulang bentuknya dan bisa dimanfaatkan ulang. Jadi tidak tertumpuk dalam keadaan atau dalam bentuk asam laktat. Oke. Tentu setelah Anda cooling down juga ya, Anda harus menggantikan cairan tubuh yang hilang saat latihan fisik. Ini sudah dijelaskan oleh Dr. Eka kemarin ya. Saya tidak akan bahas lebih detail lagi. Tujuannya adalah untuk menggantikan air yang hilang, karena secara tidak sadar tubuh kita ini 2% itu pasti akan hilang walaupun tanpa olahraga. Ya, 2% itu pasti akan menguap dari tubuh kita walaupun tanpa olahraga. Nah, inilah alasannya mengapa olahraga itu bisa dilakukan tiap hari, Dek. Dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya supaya tidak bosan, olahraga intinya yang diganti, Dek. Coba adik-adik perhatikan. Hari Senin melakukan aerobik. Hari Selasa bisa dilakukan latihan
kekuatan otot. Hari Rabu aerobik lagi. Hari Kamis latihan kekuatan otot. Nah, sisakan hari Minggu ini untuk melakukan bentuk olahraga inti yang lain seperti fleksibilitas, latihan koordinasi, ya, dan juga latihan respon refleks. Ya, jadi semua bentuk olahraga itu bisa dilakukan dalam 1 minggu. Ya, tujuannya apa? Tadi supaya bisa menghindari dari kebosanan dalam melakukan aktivitas fisik. Ya, tapi tahapannya sama ya. Tahapannya sama, diawali dengan warming up, kemudian masuk ke latihan inti dan diakhiri dengan cooling down dan pergantian menggantikan cairan yang hilang, ya. Jadi tahapannya sama untuk semua cabang latihan olahraga dan juga waktu-waktu melaksanakan olahraga. Nah, ini latihan kita yang kedua. Ini yang paling penting. Sekarang adik-adik siapkan handphonenya. Install aplikasi. Judul aplikasinya jantung menilai monitor, _2, nadi dan langkah kontra. Aplikasinya ini, Dek. Terlihat, Dek? Sekarang adik-adik coba install aplikasinya. Ini kegiatan kita kedua di praktikum hari ini. Ayo silakan. Ketemu aplikasinya? Siapa yang sudah berhasil install? Sudah, Pak. Sudah, Dok. Oh, Pak. Sudah berhasil install? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, yang sudah berhasil install. Nah, cara menggunakannya. Kalau Anda perhatikan cara gunanya, tujuannya adalah untuk mengukur, ya, tujuannya adalah alat ini fungsinya untuk mengukur denyut nadi, istirahat. Caranya disampaikan di sini, letakkan jari Anda di belakang kamera sampai tertutup. Ya. Jadi ada sampai tertutup dan benar-benar berubah menjadi warna hijau. Ada yang sudah berhasil? Nanti sudah jadi hijau, kemudian dia akan menganalisa, muncullah angka denyut nadi Anda saat istirahat. Ya, jadi cara gunanya letakkan jari pada kamera HP, tunggu beberapa detik, ya, kemudian denyut nadi akan terlihat beberapa detik kemudian. Ada yang sudah berhasil? Coba perlihatkan. Ada yang sudah berhasil? Coba perlihatkan. Perlihatkan di kamera. Oke, Rizky, Yandar Rizky, berapa, Dek? Berapa? 122. Wah, tinggi sekali, Dek. Kamu belum olahraga tapi sudah tinggi ya. Kalau Aulia Safira berapa? Saya coba mainin, Dok. Saya menges-mengesin, coba. Tadi saya coba main-mainin, saya penasaran aja. Saya menges-mengesin. Ternyata tinggi nih, Dok. Oke. Nggak apa-apa. Berarti Aulia Safira 62. Nah, kemudian saya mau tanya lagi. Siapa ya ini? Mutiara Raffi, berapa, Dek? Nadina. Dapat berapa? Mutiara Raffi. Oh, 83, Dok. 83. Kalau Yunita, Dek? Yunita dapat berapa, Dek? 61, Pak. 61, oke. Nah, jadi itu adalah denyut nadi istirahat, ya. Udah dapat ya? Ini keterampilan pertama yang adik-adik dapat dari praktikum kita hari ini. Oke? Nah, kita lanjut.
Nah, jadi di usia adik-adik normalnya itu harus di atas 60, di bawah 100. Kalau tadi siapa ya? Rizky ya. Tadi kalau Rizky itu sepertinya sudah melakukan aktivitas berat, bukan aktivitas berat ya, seperti olahraga ringan, sehingga menghasilkan berat denyut nadi di atas 100. Nah, kemudian apa hubungannya? Hubungannya adalah untuk mengetahui denyut jantung seseorang, ya ada rumus standarnya. Ya, rumus standarnya 220 dikurangi dengan usia. 220 dikurangi usia. Kira-kira Zahra Safira setelah dihitung berapa denyut nadinya per menit? Denyut jantung per menit? Zahra Safira? Ya, Dok. Zahra Safira berapa? Denyut jantungnya? 65. 65. Itu menggunakan aplikasi. Kalau dimasukkan ke rumus, Dek, 220 dikurangi usia. 220. Dapat berapa? 200. Dapat 200. Oke. Kalau Maudina, dapat berapa, Dek? Denyut jantungnya per menit? 200 juga, Dok. Dapat 200 juga. Berarti usia kalian sama dengan usia Arwan ya? 20 tahun? Iya. Iya. Ini contoh ya. Kemudian Sherly. Sherly dapat berapa, Dek? 220 dikurangi usia. Dapat 201, Pak. 201 ya. Jadi itu denyut nadi per menit kita ya. Nah, untuk melakukan olahraga ya, untuk melakukan olahraga supaya jantung itu tidak terbebani ya, supaya jantung itu tidak terbebani saat kita melakukan olahraga, disarankan olahraga yang dilakukan itu adalah olahraga yang 70 hingga 85% dari detak jantung maksimal. Caranya bagaimana? Ya, jadi cara ini adalah cara untuk bisa mengukur VO2 max seseorang. Kemarin sudah disampaikan ya. Ini adalah cara sederhana untuk mengukur VO2 max seseorang atau kebugarannya seseorang. Nah, kita ngambil contoh. Nurin Nur. Berapa detak jantungnya per menit tadi? Detak jantung maksimalnya? 200. Untuk siapa? Berapa? Untuk siapa, Pak? Untuk Pak Arwan atau gimana? Untuk Nurin, jangan saya. Oh iya, untuk detak jantung yang tadi 199. Terus karena dikali 70%, kali 199 maka dapat 139,3. Oke, itu 70% ya? Lagi Iya, Pak. Oke, kalau 85%-nya, Dek? Kalau 85%. Pak. Dapat berapa? Itu dapat 169,15. 169. Nah, 169. Nah, yang 70 tadi deh berapa? Sorry, saya belum tulis. Kalau yang 70 dapat 139, Pak, 3. 9. Oke, nah anggap aja kita bulatkan ya 139 hingga 169. Ya, jadi Nurin hanya bisa melakukan olahraga dengan kapasitas detak jantung maksimal yang dimiliki, ya, dengan kapasitas jantung maksimal yang dimiliki. Jadi VO2 max untuk olahraga yang bisa dilakukan adalah VO2 max-nya antara 139 hingga 169. Itu adalah rentang aman untuk jantung Anda untuk bisa melakukan olahraga sesuai saran dari Asosiasi Olahraga Internasional. Ya, jadi mereka menyarankan kalau melakukan olahraga itu jangan pernah lebih dari 85% kalau untuk pemula.
Untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar dalam olahraga, minimal 70% dari detak jantung. Ya, masih belum dapat bayangan ya? Sekarang saya kasih jelas lagi. Kita coba install aplikasi yang kedua, aplikasi metronom. Coba install aplikasi yang kedua, biar lebih jelas lagi deh. Apa hubungannya olahraga dengan VO2 max kita tadi? Diingat ya, tadi Nurin 139 hingga 169. Masing-masing juga buat rentangnya antara berapa sampai berapa. Ada yang sudah install metronom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Mariani. Berapa 70%-nya Mariani tadi? Berapa? 10,7. Berapa, Dek? Iya, Pak. Berapa 70%-nya? Yang 70%-nya 140,7. 140, oke. 85-nya? 170,85. 170. Nah, coba Mariani setting di aplikasi metronom itu 140 deh. Yang lain juga setting sesuai 70%-nya. Ada ya, di metronom itu terlihat angkanya deh ya. Mariani berarti harus setting ke 140. Yang 70% dulu deh, jangan langsung 85%, nanti Anda kewalahan. Yang paling rendah dulu. Jadi itu rentang VO2 max atau rentang dari intensitas adik-adik akan melakukan olahraga atau latihan fisik. Jadi rentangnya Mariani tadi 140 kali per menit hingga 170 kali per menit. Kalau Mutiara, berapa Dek rentangnya Dek? Kalau yang 70% 141,4 Dok. Yang 85-nya? Yang 85-nya 171,7. Coba metronom yang 140 Dek? 171,7. Setting di metronomnya 140. Sudah? Sudah, Dok. Coba perdengarkan ke kami, Dek. Nah, jadi bunyi ketukan itu adik sama seperti bunyi kita sedang melakukan jalan di tempat. Ya? Sama kita melakukan, itu adalah intensitasnya kita. Nah, jadi kira-kira Mutiara bisa nggak melakukan itu? Jalan di tempat dengan bunyi seperti itu? Kayaknya kewalahan sih, Dok. Kewalahan. Nah, jadi untuk pemula, kita mulai dari 120. Sekarang semua setting di metronomnya 120. Ayo. Semua setting di metronomnya 120. Sudah? Kalau sudah, ayo kita lakukan lagi kegiatan kedua secara berjamaah. Oke. Saya minta pimpin ini ya. Oh, ini bukan ini tidak perlu pimpin karena yang mimpin Anda adalah metronom Anda masing-masing. Sekarang ayo kita berdiri sama-sama. Kita berdiri sama-sama. Kita lakukan 1 menit. Setelah itu istirahat 30 detik. Setelah itu 1 menit lagi. Oke? Ayo, metronomnya dipasang. Setting 120 metronomnya. Ayo, mana? Yang lain belum berdiri. Anda bisa lakukan ini dengan cara duduk, kah? Ayo, yang lain.
Ya, saya sudah lihat. Maudina sudah berdiri, mantap. Oke, keren. Mutiara sudah. Oke. Ya, kita mulai ya. Mulai. Ayo berdiri, mulai. Di metronomnya 120. Kita mulai menit pertama. 1, 2, 3. Ayo. Jalan di tempat. Mana gerakannya? Ikut irama metronom ya. Hentakan kaki ikut irama metronom. Ya, waktunya saya melihat. Ikut irama metronomnya. Ayo. Oke. 30 detik. Lagi 30 detik. Ayo gerak. 15 detik lagi. Ikut metronomnya. Hentakan kakinya. 5 menit, 5 detik lagi. Oke, istirahat. Jangan duduk. Jangan duduk. Istirahat berdiri. Ya. Pegangan. 30 detik. Oke. Siap-siap untuk yang keduanya. 1 menit lagi dengan intensitas 120 per menit. Oke, istirahatnya cukup. 1 menit lagi. 1, 2, mulai. Ayo, hentakan kakinya disesuaikan dengan metronom ya. Disesuaikan dengan metronom. Ayo. 40 detik lagi. $30. Mana yang lain videonya Anda terlihat? 15. Oke, cakep. Yang lain videonya. 5 detik lagi. Oke, cukup. Jangan duduk dulu ya. Ya, regangan, regangan. Jangan duduk. Jangan duduk. Jangan duduk, atur napas. Atur napas. Atur napas. Nah, yang kedua. Latihan fisik yang kedua, kegiatan yang kedua. Saya minta tolong yang pimpin. Siapa yang mimpin ya? Mungkin yang mimpin bagusnya nih Maudina. Maudina? Ayo Maudina, mana Maudina? Ada Maudinanya? Ya dok. Ayo dek, mimpin yang gerakan kedua nih. Ada dok. Gerakan kedua. Oh ini 1 kali 8 aja ya dok? Cukup 2 kali 6. Oh 2 kali 6. 6 kali naik turun, istirahat dulu, setelah itu 6 kali lagi naik turun, oke? Oke dok. Silakan Pak pimpin kita Maudina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah istirahat dulu. Pegang, napas, atur napas. Pasti ada yang ngos-ngosan nih. Bahaya kalau ada yang ngos-ngosan usia muda. Bahaya anak muda kalau ngos-ngosan. Kalau terlalu banyak rebahan berarti banyak yang pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Waduh, bahaya ini. Ayo. Oke, yang sesi kedua. Maudina, lanjut. 1, 2. Mantap. Lagi. 4. Ya. 6. Oke, terima kasih Maudina. Nah, terima kasih, mantap. Ya, duduk, atur napas, atur napas.
Ya, atur nafas. Nah, jadi ini salah satu lagi, bukan salah satu ya, salah dua. Dua lagi kegiatan yang sudah kita lakukan, olahraganya, Anda olahraga, saya juga olahraga. Ya, kalau saya ngos-ngosan berarti wajar, karena usia saya sudah 30-an. Yang tidak wajar itu adalah kalian kalau yang ngos-ngosan ya. Oke. Kita lanjut ke topiknya untuk ke kegiatan yang ketiga. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan ada aplikasi untuk mengukur detak jantung. Kemudian juga ada aplikasi metronom yang bisa dijadikan sarana alat bantu untuk melakukan latihan fisik, ya. Kemudian aplikasi yang ketiga yang penting adik perlu tahu juga untuk bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kita adalah aplikasi pacer atau pedometer step counter. Ya, jadi sebuah teknologi perangkat elektronik fungsinya untuk mendeteksi gerakan tubuh terutama saat kita bergerak ya, berjalan, ya itu terdeteksi ya melalui jumlah langkah. Nah, saran WHO kemarin sudah dijelaskan juga oleh Dr. Irfan, Dr. Budi, Dr. Eka bahwa untuk jumlah langkah itu yang sehat adalah sebanyak 10.000 jumlah langkah. Ya. Yang masih ngos-ngosan lakukan nafas dalam ya. Nafas dalam-dalam, ya. Nah, ini adalah aplikasi yang ketiga, aplikasi yang terakhir. Silakan adik-adik install lagi. Namanya aplikasi Pacer Health Pedometer. Ini gambarnya, Dek. Kalau adik-adik ketik aplikasi Pacer. Silakan dilakukan install aplikasinya. Jadi aplikasi Pacer ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk monitor ya, monitor aktivitas fisik kita, latihan fisik kita atau aktivitas harian kita melalui jumlah langkah ya. Terdeteksi melalui jumlah langkah. Kalau adik-adik sudah nonton juga video yang ada di e-learning, di situ sudah dijelaskan juga tentang aplikasi Pacer ini. Ada yang sudah berhasil menginstal? Bagaimana Shirley? Shirley sudah diinstal? Ya, Pak. Siapa yang sudah berhasil? Mariani sudah? Sudah, Pak. Nah, yang lain ayo. Oh ya, saya lupa, Dek. Kelas Anda ini kan sudah dibagi kelompok-kelompok ya? Sudah, Dok. Nah, jadi di praktikum ini, jadi kelompok itu akan digunakan pada praktikum ini. Praktikum implementasi aplikasi step counter ini. Jadi kelompok-kelompok yang sudah dibentuk, nanti akan Anda bentuk juga grup di aplikasi ini. Ya, nanti Anda bentuk juga grup di aplikasi ini. Namanya praktikum, pasti ada laporan. Ya, suatu praktikum itu pasti ada laporan. Laporan individu dan laporan kelompok. Ya. Nah, ini tahap-tahapnya ya kalau adik-adik masuk untuk mencari aplikasinya. Niken sudah diinstal aplikasi Pacer-nya? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah laporan nanti yang adik-adik harus kumpul ke saya per individu. Ya, jadi caranya di aplikasi itu isi data Anda benar-benar sesuai absen Anda ya. Nanti saya akan cross check dengan tim administrasi, benarkah ini laporannya dari si A atau si B. Jadi masukkan di profil Anda itu data yang benar sesuai absensi Anda. Ya. Caranya seperti ini.
Kalau sudah Anda masuk di aplikasinya, Anda klik bagian profile. Anda klik bagian profile ini contoh saya ya, contoh saya tulis nama saya Mas Dosen. Ya, contoh saya tulis nama saya Mas Dosen di profile saya. Ini settingannya yang perlu adik-adik setting, ya, namanya, kemudian lokasi, pilih lokasinya Indonesia ya, jangan pilih Sri Lanka atau yang lain. Ya, pilih Indonesia. Kemudian atur juga di bagian setting jenis kelamin, tahun lahir, berat badan dan tinggi badan perkirakan saja. Berat badan dan tinggi badan diperkirakan saja. Ya, masing-masing ya. Pakai berat badan masing-masing diperkirakan, jangan berat badan teman. Ya. Kemudian panjang langkah. Untuk mengukur panjang langkah itu adalah di sini keterangannya, panjang langkah itu biasanya 40% dari tinggi badan. Panjang langkah di situ adalah biasanya keterangannya di sini 40% dari tinggi badan. Ya. Bagian profile sudah selesai di setting? Sudah, Dok. Jenis kelamin, tahun lahir, berat badan, tinggi badan, dan panjang langkah. Nah, berikutnya. Izin bertanya, Dok. Kenapa? Dok, izin bertanya. Silakan. Ini kok punya saya aplikasinya beda ya, Dok? Atau simbolnya ini, Dek. gimana, Dok? Simbolnya yang ini, nah. Kalau di aplikasinya. Pacer Health. Pacer Health itu nama aplikasinya. Kalau pedometer banyak aplikasi pedometer. Ya, kita pakai yang ini. Oke? Oke, siap, Dok. Oke, lanjut. Nah, nanti di setting ya. Setting bagian profile. Ya. Nah, ini setting berikutnya ini. Adik-adik setting target langkah kita 1000 langkah. Caranya bagaimana? Caranya kalau adik-adik masuk di profile, ya di lamannya, kemudian ada simbol seperti ini, simbol setting. Setelah adik-adik klik simbol setting atau simbol pengaturan, targetnya Anda pilih yang 10.000 langkah sesuai standar WHO. Pilih 10.000 langkah. Ya. Kemudian di berandanya ada simbol lagi, simbol setting lagi. Ya, di bagian beranda yang ada tanda simbol sepatu, Anda klik sepatu, muncul simbolnya, angkanya. Kemudian ada simbol untuk setting lagi, pengaturan lagi. Nah, ini pilih sensitivitasnya sedang. Sensitivitasnya sedang. Modenya pilih mode standar. Sejauh ini ada kendala? Aman ya? Maaf, Pak. Ya. Boleh diulang lagi nggak, Pak, dari yang slide sebelumnya, Pak, penjelasannya? Slide sebelumnya, yang ini. Ini bagian profile, Anda klik bagian profile, akan muncul tampilan ini yang di tengah. Yang diatur adalah lokasi. Kemudian Anda scroll lagi ke bawah, akan muncul profile diri. Bagian bawah itu ya. Di bagian profile, di bagian bawah akan muncul untuk pilih jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, tinggi badan, panjang langkah. Panjang langkah ini, ya, dari aplikasi ini, panjang langkah ini adalah 40% dari tinggi badan. Ya, jadi kalau tinggi badan Anda 140, kalau 50%-nya adalah 70, berarti 40%-nya
70 dikurangi sekitar ya 60-an lah. Berarti 60-an senti panjang langkah Anda. Kalau tinggi Anda 120, 50%-nya adalah 120, 50%-nya adalah 60, sedangkan 40%-nya ya sekitar 55 lah, 55 cm. Nah, berikutnya. Silakan. Untuk di aplikasi saya sampai tinggi badan aja ya, Pak, yang panjang langkah itu enggak ada. Oh ya, enggak apa-apa, it's okay. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Mungkin saya punya yang belum terupdate. Ya, aplikasi saya mungkin belum terupdate. Kalau Anda punya aplikasi itu mungkin sudah tersetting otomatis. It's okay. Tidak jadi masalah. Kalau target 10 langkah ini harus dibuat ya. Pilih target yang 10.000 langkah. Kemudian sensitivitasnya biar seragam, kita pilih sensitivitas yang sedang. Sejauh ini ada kendala lagi? Izin bertanya, Dok. Silakan. Dok, di pengaturan beranda itu nggak ada, Dok, yang sensitivitasnya. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti di aplikasi itu sudah tersetting. Sudah tersetting. It's okay ya, enggak apa-apa. Baik, Dok. Terima kasih. Ya. Mungkin saya punya ini yang belum update. It's okay, enggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang pembentukan grup. Anda lihat di bagian profile, ya, di bagian profile, kemudian di bagian bawah itu ada grup. Mariani satu kelompok dengan siapa di sini? Kira-kira Mariani satu kelompok dengan siapa lah di kelas ini, Dek? Di pertemuan kita hari ini. Satu kelompok sama Intan Purata, Pak. Nah, ya, coba di invite Intan. Buat satu grup. Satu kelompok kalian berapa orang, Dek ya? 10, Dok. Oke, 10. Jadi, kalau ada anggota yang tidak sempat hadir hari ini, ingatkan mereka ya, bahwa ini tugas praktikum memang harus dikumpul per individu dan per kelompok. Sama halnya seperti Anda buat grup WA ya, Dek ya, tidak sulit. Anda undang sesuai anggota kelompok Anda. Kemudian yang paling penting lagi, Anda setting private. Ya, settingnya private aja, Dek. Kalau Anda scroll ke bawah dari kolom pembuatan grup, scroll ke bawah nanti ada pilihan privasinya. Jadi Anda pilih private aja. Ya, enggak perlu dihebohkan ke publik, cukup di kelompok-kelompok Anda aja. Oke, sejauh ini ada kendala? Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Jadi Karin baru terinstall Pak aplikasinya, tapi untuk yang memasukkan berat badan dan tinggi badan itu tadi sudah di awal, tapi setting yang sensitivitas dan juga modenya itu enggak ada Pak kayaknya. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti aplikasi Anda tuh sudah terupdate dan sudah tersetting secara otomatis. It's okay. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Tahap berikutnya pembentukan grup ya, Karin. Baik Pak. Ya. Sudah ada yang membentuk grup? Sudah ada yang berhasil buat grup? Caranya sama seperti buat grup WA ya, atau grup lain. Mirip seperti Anda buat grup di medsos yang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah praktikum. Namanya praktikum pasti ada laporan. Nah, apa yang dilaporkan? Ini deh. Ini laporan individu. Ya, ini laporan individu. Jadi mulai jam sekarang jam berapa? Sekarang jam 3 kalau di Indonesia Barat. Berarti Anda kumpul dengan saya besok jam 4 sore lah. Jadi handphone Anda itu di-on-kan terus, ya.
entah Anda setting on atau off, biasanya dia terdetek. Anda gerak kemana pun harus bawa handphone, kecuali saat Anda ke WC, jangan. Nanti basah handphone Anda. Kecuali Anda tidur, jangan. Kenapa? Karena tidur kan tidak ada pergerakan. Kalau Anda berguling-guling itu bukan gerakan jumlah langkah ya. Ya, kalau Anda tidur gelisah bagaimana caranya, itu bukan jumlah langkah. Jadi kecuali saat tidur dan saat ke WC. Selain itu, silakan dibawa lagi handphonenya agar jumlah langkah Anda terhitung dan terinclude. Oke, 24 jam aja ya. Ini sambil jalan aja kok. Ya, sambil jalan aja tanpa harus Anda lakukan apapun kegiatan istimewa. Ya, simpan aja di kantong. Ya, Anda bawa di tangan kah sambil digenggam jalan. Oke? Sejauh ini ada masalah atau sudah jelas? Jelas ya? Oke. Jadi nanti laporan Anda adalah ini hanya screenshot-nya. Screenshot-nya lalu Anda kirim ke email saya. Ya. Jadi tidak terlalu sulit, Anda hanya cukup kirim ke email saya. Ya. Apa yang dikirim ke email saya? Yang pertama, screenshot bagian profil Anda. Kemudian bagian data, jenis kelamin, hingga panjang langkah. Yang ketiga adalah jumlah langkah selama 24 jam Anda. Ya, kalau ini kan hanya 1 menit saya sudah 143 langkah saya. Ya. Nah, sekarang supaya benar-benar berhasil praktikum Anda, coba Anda bergerak dulu dengan membawa HP Anda. Coba bergerak dari depan pintu rumah ke pintu belakang. Saya kasih waktu, silakan bergerak. Menghilanglah dari video ini dulu. Silakan bergerak. Nanti kembali ya. Jangan langsung menghilang beneran. Silakan, Modina enggak bergerak. Modina enggak gerak. Lagi ngirim kode grup. Oh, ya udah, enggak apa-apa sambil gerak deh, supaya terekam jumlah langkahnya. Silakan. Jangan lama-lama ya, semenit aja. Oke, Danila, berapa langkahnya, Dek? 38, Pak. Oke, mantap. 38 tercatat di situ berapa menit waktunya?
Ada di atas angka itu, Dek. Ada kalori, ada waktu aktif, ada kilometer. 56 detik. Ah, ini 56 detik, cantik. Mantap, mantap, mantap. Siapa lagi ya yang sudah kembali? Nah, Niken. Berapa, Dek? 132 untuk 1 menit. Wah, lari kah atau bagaimana nih? Oke, enggak apa-apa. Rizky Yandar. Berapa, Dek? 117. Oh, saya kira sudah 10.000, Dek. Ya, di teleportasi itu kayaknya. Berapa tadi, Dek? Berapa nah jumlah? 117 1 menit. 117 itu setara berapa kilo, Dek? 0,08. 0,08. Oke, cakep, cakep. Nah, kalau siapa lagi ya? Rizalina. Rizalina, ada orangnya? Dwi Oktariani? Yunita, berapa langkahnya, Dek, tadi? Uh, 42, Pak. 42. Kalori yang terbakar berapa? Kalori yang terbakar, Yunita? 2, Pak. 2 kalori ya. Jadi di bagian atas itu ada kalorinya, ada waktu aktifnya, ada jarak dari jumlah langkah. Ya. Nah, jadi aplikasi ini akan sangat bermanfaat buat adik-adik untuk kontrol kebugaran adik-adik, kesehatan adik-adik, dan keaktifannya setiap hari. Ya. Tadi saya mikir Rizky Yandar sudah bisa dapat 10.000 tadi. Ternyata belum. Oh, enggak apa-apa. Harapannya besok, it's okay, enggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang ketiga keterampilan yang adik-adik miliki dari praktikum kita hari ini. Jadi tugas adik-adik setelah 24 jam ini dikirim ke saya ke email. Ya. Nah, ini tugas yang kedua, tapi dilakukan terserah kapan waktu yang adik-adik miliki. Coba dibaca baik-baik. Adik-adik sudah nonton video yang di e-learning tentang edukasi, cara melakukan edukasi melalui Zoom? Sudah, Pak. Safa sudah nonton? Fiona, Safa? Udah, Pak. Ya. Ya, jadi tugas yang kedua ini per individu ya. Anda cari 5 anggota kenalan Anda. Kenalan dalam arti di sini bukan teman-teman Anda yang ada di kelas ini. Kenalan dari luar. Entah itu teman SMA, ya, entah itu teman dari kampus lain. 5 orang, minimal 5 orang. Apa yang dilakukan? Ya, pertama tentu Anda harus membuat link Zoom-nya. Karena link Zoom itu yang gratis kan 30 menit nih. Benar nggak? Ya, berarti cukup Anda lakukan edukasi itu selama maksimal 30 menit. Setelah Anda buat linknya, Anda sebar ke anggota tadi yang sudah Anda kumpul. Setelah itu, Anda atur waktunya. Nah, waktunya ini terserah Anda. Di sini saya tulis hari Minggu. Hari Minggu ini adalah deadline untuk mengumpul laporan. Kalau Anda mau lakukan hari ini bisa. Berarti Anda harus buat linknya juga hari ini. Anda bisa buat hari ini linknya, lakukan edukasinya besok juga bisa. Waktunya terserah, tapi maksimal hari Minggu. Sampai sini dipahami? Cari anggota, buat link Zoom-nya, sebar link, lalu tetapkan waktunya atau jadwalnya. Nah, di edukasi nanti Anda yang pimpin, Anda yang jadi instruktur. Mariani, ayo kita pemanasan. Ya, ajak 5 orang, Yunita juga, ayo kita lakukan minimal 5 gerakan inti. Terserah. Nanti Yunita untuk memilih jenis gerakan itu terserah, sangat banyak.
entah itu aerobik atau itu gerakan latihan kekuatan otot. Itu terserah Anda. Saya luaskan. Ya, jangan gerakannya rebahan. Oh, itu bukan. Ya, jangan gerakannya rebahan. Ya, jadi gerakan yang benar-benar memicu kontraksi otot. Kemudian lakukan pendinginan. Ya, mau Dina. Ayo teman-teman, setelah kita lakukan olahraga, ini contohnya mau Dina ya. Kita lakukan pendinginan, cooling down ya. Cooling down supaya tetap segar. Jadi Anda yang jadi instruktur. Ya, Anda yang pandu edukasi olahraga itu. Nah, yang paling penting sebagai laporan adik-adik ke saya nanti per individu adalah merecord atau merekam Zoom. Karena Anda yang buat akun, berarti Anda host dan Anda lah yang mampu merekam. Jelas ya? Ya, Anda yang mampu merekamnya. Nah, nanti selesai merekam, kalau Anda nonton video di e-learning, itu sudah dijelaskan dari mulai Anda membuat akun sampai proses akhir rekaman menghasilkan video. Ya, jadi selesai direkam, akan di-convert, menghasilkan video. Video itu yang Anda kirim ke email saya sebagai laporan. Jadi tidak perlu lama-lama, hanya 30 menit maksimal. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan ini, tugas kedua ini? Itu maksudnya 5 menit pemanasan, 15 menit inti, 5 menit pendinginan. Maksudnya itu dok, apa kayak gimana dok? Nah, pemanasan itu kan banyak tadi contoh-contoh gerakan pemanasan, Dek. Ya, Anda yang ngatur. Oke, teman-teman, kita lakukan pemanasan 5 menit ya. Gerakannya terserah Anda. Kan banyak gerakan pemanasan tadi. Di video e-learning juga, saya sudah contohkan juga gerakan pemanasan. Ada beberapa gerakan pemanasan juga di video yang ada di e-learning kita. Nanti dinonton. Benar ya kalau Anda sudah nonton? Nah, 15 menit kegiatan inti atau gerakan inti, itu Anda juga pilih sendiri. Yang penting porsinya 15 menit. Squat jam, jangan squatnya sampai 15 menit. Pegal juga lututnya orang, Rizky. Ya, jangan diminta mereka squat sampai 15 menit. Jangan squatnya 15 menit. Bervariasi lah. Ya, nanti selesai khawatirnya kalau 15 menit squat enggak bisa berdiri lagi mereka. Ya, jadi bervariasi dan lebih kreatif. Nah, lalu 5 menit lagi pendinginan. Nafas dalam, peregangan ringan, ya, nafas dalam lagi, peregangan ringan. Setelah 5 menit pendinginan atau cooling down, selesai. Oke teman-teman, latihan olahraga kita hari ini selesai. Semoga ada manfaatnya dan bisa diamalkan untuk besok, besok, dan besok. Agar kita tetap sehat bersama. Ya, alasan tugas ini adalah supaya adik-adik terbiasa untuk bisa mengabdi. Ya, untuk lebih proaktif dalam menyampaikan sesuatu message yang sifatnya bermanfaat. Ya, terutama dalam aspek kesehatan. Mulai dari diri kita dulu. Seperti yang saya lakukan tadi kepada adik-adik. Mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya ajak adik-adik, ayo olahraga, ayo mulai berhitung. Itu adalah cara pengabdian. Anda, adik-adik juga harus mulai bertahap. Suatu saat adik-adik akan jadi bagian dari masyarakat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter, izin bertanya. Silakan. Buat tadi kan katanya bakal undang 5 anggota nih dari teman-teman yang join KMMI ini juga ya dok? Atau di luar, soalnya kan yang di dalam KMMI kan juga udah pada ini, atau gimana dok? Kalau undang yang di dalam KMMI ini khawatirnya tabrakan. Dia melakukan, Anda juga melakukan. Nanti kan tidak cukup anggotanya. Yang lebih aman adalah cari di luar KMMI ini. 5 orang tuh jumlah yang sangat minim untuk bisa membuat kegiatan ini. Cari di luar kegiatan Anda, cari anggota di luar KMMI. Anda bisa lakukan besok, Anda bisa lakukan ini sore, tapi maksimalnya atau deadline terakhirnya videonya dikumpul hari Minggu. Email saya sudah dicatat, emailnya? Sudah dok, makasih banyak dok. Oke. Lagi mau ditanyakan?
Dok, izin bertanya, Dok. Silakan. Kan itu dikirim melalui email, Dok. Nah, sedangkan di email tuh untuk MB yang besar tidak bisa dikirim, Dok. Apakah bisa menggunakan Google Drive? Oh, bisa, tentu. Silakan kirim menggunakan Google Drive. Ya, pasti akan tersave juga di Google Drive saya. It's okay. Gunakan cara apapun, yang penting video itu bisa sampai ke saya. Linknya aja ya, Dok, dikirim ke email dokter. Oke, boleh. Yang penting dengan catatan saya bisa mengakses link itu ya. Oke, good. Boleh. Oke, Dok, terima kasih. Ya, lagi ada pertanyaan lagi? Seperti yang saya sudah jelaskan, praktikum pasti ada laporan. Beda kuliah. Kuliah biasanya tidak ada tugas, tidak apa, langsung ujian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau Izin bertanya, Dok. silakan. Tadi kan di aplikasi itu di Pacer katanya harus buat ini ya, Dok. Buat grup. Kalau buat grup itu berarti tugasnya jadinya dikelompokkan gitu ya, Dok? Dikumpulkan secara kelompok. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Kalau tugas individu juga Anda kirim, nanti si ketua kelompok kirim laporannya individu dan juga laporan kelompoknya. Cukup. Plus video ini, Jadi si ketua kelompok tugasnya 3. Pacer untuk individu, Pacer untuk grup, dan juga video. Pacer kan tinggal ada screenshot, kirim ke email. Tidak ribet. Oke, ada. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Dok. Kedengaran, Dok. Oh, tadi saya keluar koneksi ya. Sorry. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah kita, praktikum kita hari ini? Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Mau nanya, kan kita disuruh nge-zoom. Boleh nggak kalau misalnya orang rumah, jadi langsung praktik saat itu juga bareng sama orang rumah gitu? Maksud jadinya orang rumah, anggota rumahnya itu terpisah ruangnya begitu? Enggak, bareng-bareng di situ. Jadi ya, kita ngerekam bareng-bareng gitu, gimana? Oh, boleh. Kreatif juga, Dek. Enggak apa-apa. Jadi satu jendela 5 orang isinya. Iya, satu layar itu jadi bareng-bareng kita, misal kayak gitu. Oh, boleh kreatif. Bagus juga, bagus. Oke, Dok, makasih. Ya, olahraga ya, jangan dance. Ya, keren, good. Boleh. Yang penting di record ya, jangan lupa di record. Lagi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, harapan saya praktikum kali ini bisa adik-adik dapat manfaat sebesar-besarnya ya. Dan sebelum saya tutup, saya mau screenshot kehadiran. Jadi kalau bisa videonya diaktifkan, Dek, supaya untuk laporan saya ke administrasi, bahwa adik-adik aktif. Videonya enggak apa-apa, diaktifkan aja. Nanti saya coba screenshot. Ini 2 kali ya. Saya screenshotnya 2 kali. Oke, untuk yang pertama. Nah, semua kasih beginilah. Jempolnya 1. Ya. Tahan ya, tahan. Untuk yang pertama tahan,
1, 2, 3. Yang pertama tahan. Yang pertama oke. Berikutnya slide yang kedua, tahan. Jempolnya mana? Cakep. Yang kedua, oke. Yang kedua. Oke, thank you. Keren. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya, jaga kesehatan ya. Izin lift, dok. Silakan. Mohon maaf Pak Arwan. Kenapa, Dek? Pak, mohon maaf. Ini tadi perihal teman-teman. Jadi kami